nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Yulia. Kami dari kelompok 6 mata kuliah belajar dan pembelajaran PRI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prosedur dan Pola Pengaturan Kegiatan Pembelajaran. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian prosedur dan pola kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang kedua yaitu mengenai struktur pembelajaran yang akan disampaikan oleh Nur Badriah. Materi ketiga yaitu mengenai pola dasar kegiatan pembelajaran. Yang keempat, variasi pola pengaturan pembelajaran yang akan disampaikan langsung oleh Raisa. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian prosedur dan pola pengaturan kegiatan pembelajaran. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dalam keadaan yang sama. Atau bisa kita simpulkan prosedur itu kayak tata cara gitu ya. Lanjut ke pola. Pola itu adalah bentuk atau model rancangan yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu. Jadi bisa kita simpulkan pola itu kayak desainnya itu kayak gimana gitu ya. Kalau sedangkan pembelajaran, as we know, pembelajaran adalah menurut URI adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pola pembelajarannya itu seperangkat prosedur yang sistematis sebagai perancang bagi para pengajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, selanjutnya materi yang kedua mengenai struktur pembelajaran akan disampaikan oleh Nur Badriah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya pada hari ini untuk melanjutkan presentasi mengenai prosedur dan pola pembelajaran. Baik teman-teman, saya Nur Badriah di sini akan fokus membahas tentang struktur pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dilakukan sembarangan tentunya. Ada tahapan atau struktur yang harus kita perhatikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan yang dimaksud secara umum. Yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan akhir dan tindak lanjut. Baik teman-teman, langsung saja poin pertama yaitu tentang kegiatan pendahuluan. Nah, dalam tahapan ini menurut Udin Eswinata Putra, beliau mengatakan ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah menciptakan kondisi awal pembelajaran. Nah, dalam tahapan ini meliputi tentang bagaimana seorang tenaga pendidik dalam menguasai kelas sebelum memulai materi pembelajaran. Nah, poin kedua adalah apersepsi. Nah, apersepsi ini meliputi tentang bagaimana tenaga pendidik dalam memancing anak peserta didiknya sebelum memulai pembelajaran, seperti mengajukan pertanyaan untuk mengukur sebagaimana pengetahuan yang telah dimiliki siswa tentang materi tersebut. Baik, poin kedua adalah kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah eksplorasi. Yang dimaksud dengan eksplorasi di sini adalah tentang bagaimana usaha memperoleh atau mencari informasi baru mengenai materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua adalah konsolidasi pembelajaran. Konsolidasi pembelajaran yang di sini adalah tentang negosiasi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Di sini meliputi baik tentang tenaga pendidik dan peserta didik tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah pembentukan sikap dan perilaku. Nah, ini adalah tahapan yang harus diperhatikan tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran di akhir nanti seperti itu. Nah, tahapan ketiga adalah kegiatan akhir dan tindak lanjut.
Nah, di sini ada beberapa poin penting yang meliputi pertama adalah penilaian akhir, kemudian analisis hasil penilaian akhir, tindak lanjut, dan tentang bagaimana seorang tenaga pendidik untuk menyampaikan materi di akhir pembelajaran seperti itu, untuk membahas tentunya minggu depan membahas apa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menutup kegiatan pembelajaran. Baik, saya rasa cukup, saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, saya di sini akan melanjutkan materi daripada makalah yang berjudul prosedur dan pola pembelajaran. Jika tadi pengertian dan pola pengaturan telah dijelaskan oleh Saudari Teratna, kemudian bagian kedua oleh Saudari Nur Badriah, maka sekarang saya bagian ketiga yaitu menjelaskan tentang bagaimana pola dasar dalam kegiatan pembelajaran dan bagaimana variasi dalam pola pengaturan pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke dalam materi daripada diskusi kali ini. Nah, konsep belajar dan mengajar merupakan prinsip yang harus dipahami oleh para calon guru. Hal ini dalam rangka bagaimana proses belajar mengajar di lingkungan dunia pendidikan dapat berjalan dengan sesuai dengan prosedur. Nah, hal tersebut pada akhirnya akan bermanfaat bagi para guru, setidaknya dalam rangka pemahaman, dalam rangka menciptakan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan para peserta didik. Nah, guru itu merupakan figur yang sangat sentral di dalam pendidikan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas institusional. Nah, di tangan para guru lah kemungkinan seseorang peserta didik dapat dikatakan berhasil ataupun tidak, dan itu merupakan harapan bagi para orang tua di rumah. Maka seorang guru seharusnya mengetahui tugas pokok apa saja yang harus mereka jalankan. Nah, di antara tugas pokok guru itu ada 4. Pertama, tugas merencanakan, tugas menjalankan, tugas membimbing, dan tugas mengevaluasi. Nah, selain daripada tugas pokok itu, guru juga harus dapat mengetahui aspek-aspek di dalam dunia pendidikan. Aspek yang pertama ada aspek siswa atau aspek peserta didik. Yang kedua ada aspek tujuan, dan yang ketiga ada aspek seorang guru. Nah, yang dua ini kita kesampingkan terlebih dahulu dan kita berfokus kepada aspek guru. Nah, apa itu aspek guru? Yaitu merupakan usaha terciptanya situasi yang mengarah pada proses pengalaman pada peserta didik dengan mengarahkan berbagai sumber pembelajaran dan menggunakan strategi yang tepat. Nah, kita menyambung dari tadi judulnya pola dasar kegiatan pembelajaran. Nah, seorang ahli bernama Barry Morris pada 1963 di dalam bukunya yang bernama Rusman membahas bagaimana peranan aspek guru di dalam pola pembelajaran. Nah, beliau mengatakan bahwa pola pembelajaran di dalam pendidikan itu terbagi menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah pola tradisional 1, pola tradisional 2, pola pembelajaran guru dan media, dan pola pembelajaran bermedia. Kita akan bahas yang nomor 1. Yang pertama ada pola pembelajaran tradisional 1. Apa itu? Yaitu pola pembelajaran yang melibatkan antara guru dengan siswa tanpa adanya alat bantu. Nah, di dalam keberhasilan pola pembelajaran ini tergantung kepada kemampuan seorang guru di dalam mengingat kembali dan menyampaikan secara lisan kepada peserta didik. Nah, di dalam pola pembelajaran ini peranan guru sangatlah penting. Pertama, seorang guru dapat memberikan materi yang tepat, kemudian menggunakan metode yang tepat, dan dapat menilai kemampuan peserta didik sejauh mana. Nah, di dalam pola pembelajaran ini meniadakan yang namanya seperti buku-buku, kemudian perpustakaan, dan internet ataupun teknologi. Nah, ini seperti judulnya pola pembelajaran tradisional, maka pola di sini hanya melibatkan antara
guru dengan siswa melalui lisan dalam penyampaian materi. Yang kedua, ada pola pembelajaran tradisional 2. Apa itu? Yaitu pola pembelajaran antara guru, siswa, dan alat bantu. Nah, alat bantu ini berfungsi untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seperti menjelaskan dan memeragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi ke dalam pola pengajaran, sehingga timbul masukan standarisasi input ke dalam sistem pembelajaran. Nah, sementara itu perkembangan teknologi pun telah berkembang ke dalam media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran. Nah, untuk itu apakah peran guru dihilangkan? Tidak, tetapi peran guru di sini tidak 100% di dalam menyampaikan suatu pesan. Nah, dibantu dengan adanya media tersebut, maka seorang guru dapat dibantu dalam menjelaskan. Ketiga, ada pola pembelajaran guru dan media, yaitu pola ini merupakan pola antara guru dan media berinteraksi dengan siswa. Jadi, pola ini pun telah mempertimbangkan bahwasannya guru pun tidak mungkin menjadikan salah satu-satunya sumber belajar di dalam pembelajaran. Nah, dibantu kehadiran media ini, siswa dapat mendapatkan informasi dari berbagai media, seperti halnya siaran radio, siaran televisi, kemudian majalah, modul, dan komputer ataupun internet, itu termasuk daripada media pembelajarannya. Kemudian kehadiran guru di sini hanya sebagai mengontrol sikap daripada siswa tersebut. Nah, kehadiran media hanya sebagai penyaji daripada materi yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, bedanya dengan pola pembelajaran tradisional 2 dengan pola pembelajaran guru plus media ini adalah, kalau di sini guru berinteraksi silih berganti menggunakan media, sedangkan pola tradisional 2 yaitu pola yang menggunakan guru plus media penggerak ataupun media untuk memperagakan pola pembelajaran bermedia. Pola pembelajaran ini dilatar belakangi atas semakin pesatnya pendidikan di Indonesia yang semakin maju, menuntut kepada para pendidik agar senantiasa mereka profesionalisme dalam pengajaran, maksimal, optimal di dalam pembelajaran. Nah, hal tersebut muncullah pola pembelajaran yang baru, yaitu pola pembelajaran bermedia. Maksudnya adalah pola pembelajaran media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan materi agar sampai kepada siswa. Nah, kemudian di mana letak daripada pengajaran seorang pendidik ataupun seorang guru? Nah, guru cuma satu tugasnya, yaitu mempersiapkan bahan ajar secara sistematik dan terprogram di dalam bentuk modul ataupun paket pembelajaran. Nah, hanya itu tugas daripada seorang guru. Nah, sedangkan pola interaksinya dapat berbentuk klasikal, kelompok, ataupun perorangan. Kemudian, sedangkan tugas daripada murid itu, ya satu, seperti mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, kemudian diskusi, kemudian yang ketiga adalah mengisi latihan-latihan. Nah, dalam pola ini harus memperhatikan, satu adalah kesesuaian, yang kedua adalah kesewajaran, yang ketiga adalah kelancaran, dan yang keempat adalah kesinambungan. Nah, itulah tentang pola daripada pembelajaran yang saya jelaskan. Kemudian saya akan melanjutkan, yaitu tentang variasi pola pembelajaran. Nah, kita berada di materi yang terakhir, yaitu tentang variasi pola pengaturan pembelajaran. Nah, variasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama adalah variasi dalam gaya mengajar, seperti
variasi dalam suara, seorang guru menjelaskan dengan nada yang tinggi ataupun rendah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada memusatkan perhatian. Jadi guru mengarahkan, menuntun gitu ya, agar siswa itu memusatkan perhatian terhadap satu objek. Yang ketiga ada mengadakan kontak pandang ataupun kontak pandang secara langsung gitu ya dengan siswa. Nah, kemudian yang keempat ada variasi gerakan, yaitu dengan menggerakkan anggota tubuh guru tersebut. Kemudian ada yang kedua ada variasi penggunaan media dan sumber ajar. Nah, yang pertama ada variasi alat dan bahan ajar yang dapat dilihat, yang dapat didengar, yang dapat diraba, dapat dimanipulasi, dan yang terdapat di sekitarnya. Nah, jadi guru menyediakan bahan ataupun media yang dapat seperti tadi gitu ya, dapat dilihat dan didengar seterusnya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu variasi dalam pola interaksi. Nah, jadi guru dapat mengadakan variasi dalam pengelompokan, baik itu klasika, kelompok besar, kelompok kecil, atau perorangan. Kemudian variasi tempat kegiatan. Nah, guru bisa mengatur bagaimana pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas atau di luar kelas. Nah, tentunya harus mempertimbangkan resikonya gitu ya. Nah, kemudian variasi dalam pengelolaan pesan. Nah, guru harus bisa mengatur bagaimana penyampaian pesan yang baik gitu ya. Jadi belajar digurui tapi tidak merasa digurui gitu merekanya. Nah, kemudian yang keempat ada variasi dalam kegiatan. Nah, contohnya seperti apa? Ya, seperti dalam kegiatan pembelajaran itu seperti menggunakan metode pembelajaran yang tepat, kemudian media dan sumber belajar yang tepat, kemudian contoh dan ilustrasi, kemudian interaksi dan kegiatan peserta didik. Jadi itulah variasi dalam kegiatan yang antara siswa dengan guru. Nah, tujuan daripada variasi ini adalah untuk apa? Nah, di antaranya satu, untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru, kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh siswa agar dapat meningkatkan perkembangannya, meningkatkan bakatnya dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir, ada tujuannya itu adalah untuk dapat bersosialisasi dengan teman-teman semua dengan baik dan benar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.